Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa. KBBI, KBBI, KBBI. Nah, itu begitu saudara ya. Kayaknya yang paling kencang saya tuh yel-yel ya. Jadi dia kan 3 kali KPBI meningkat, KPBI meningkat lagi, KPBI sampai urat sampai putus saudara. Saudara, pada kesempatan kali ini pasca KPBI temanya adalah, bisa ditampilkan, Being a real man of revival. Coba kita baca sama-samanya. 1, 2, 3. Be a real man of revival. Karena itu tema yang ada di situ, saudara ya. Kalau saudara baca itu ya, gereja yang The Year of Church Revival. Nah, revivalnya saya ambil di sini. Man of revival. Pria yang mengalami kebangkitan atau kebangunan rohani. Real itu artinya sejati. Sejati. Jadi bukannya fake, bukannya main-main begitu ya, bukannya palsu, tetapi betul-betul mengalami kebangkitan. Pria sejati yang mengalami kebangkitan. Jadi pria sejati yang mengalami kebangkitan. Nah, Yesus adalah pria yang mengalami kebangkitan. Karena dia adalah Yesus itu adalah anak domba Allah atau anak domba Paskah. Ya. Nah, ayat yang dicantumkan di sana itu Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Coba bisa diklik. Nah, di situ dikatakan begini saudara sekalian ya. Saya akan bacakan ya. Yang di belakang kelihatan? Kelihatan ya? Jawab Yesus. Jawab siapa? Jadi ini Yesus yang ngomong di atas pertanyaan dari Marta. Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah. Jadi barang siapa, artinya siapa saja percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kalau saudara percaya Yesus, mati, itu akan hidup. Kenapa? Percaya kepada Yesus, Yesus itu kebangkitan dan hidup. Makanya orang percaya nggak takut mati. Amin, kok sayup-sayup. Waktu Pak Timotius Sarono khotbah, dia kaget saudara sekalian. Waktu ditanya siapa yang tidak takut mati. Kemudian siapa yang ingin mati? Ada yang jawab, saya Pak. Kenapa ingin mati? Ya hidup udah susah, mendingan mati Pak. Itu baru kali itu saya dengar dia bilang jawaban seperti itu ya. Luar biasa ya. Kenapa ingin mati? Ya hidup saya susah di bumi saudara sekalian. Enggak. Kita kalau mati, kalau percaya Yesus, hidupnya benar, jaminan. Gitu saudara. Makanya Yesus tuh dia yang pertama kali yang menjadi model yang mengalami kebangunan rohani atau kebangkitan. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, ini setiap yang hidup katakan amin. Paling embek saudaranya. Terus yang hidup dikatakan setiap orang yang hidup, siapapun yang percaya kepadaku, sebenarnya sama. Yang atas juga begitu, barang siapa percaya kepadaku. Jadi yang hidup, yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Artinya kematian kedua. Jadi ada kematian yang pertama fisik, waktu nafas kita diambil kita mati. Kemudian kita akan hidup. Karena kita percaya Yesus tidak akan mengalami kematian kedua, yaitu di neraka. Ini kan udah jaminan. Ya. Kemudian Yesus tanya, percayakah engkau akan hal ini? Kau percaya? Ya, puji Tuhan, saudara bersyukurlah. Kalau saudara percaya Yesus itu puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Puji Tuhan. Makanya saudara sekalian, ya kalau saudara ngerti gini, nggak usah kaya-kaya, nggak usah ngoyo mau jadi kaya. Yang penting saudara percaya Yesus hidup bener. Ya, susah sementara kan di bumi, paling 70-80 tahun. Tapi hidup di kekekalan itu selama-lamanya. Makanya jangan saudara berpikir, ya hidup amburadul nggak apa-apa lah. Nanti yang penting di sana. Nggak bisa, harus di sini seriusnya. Ya, jangan sampai saudara hidup sembarangan, ngaku udah percaya Yesus, yang penting nanti masuk surga. Nggak begitu. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Ya. Jadi Yesus berkata, I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Ini boleh saya katakan, Yesus itu adalah the real man of revival. Dia yang pria yang mengalami kebangunan rohani. Karena dia yang memang yang sulung, yang pertama dari semua antara manusia yang hidup, yang mengalami kebangkitan. Coba diklik. Nah, di situ dikatakan, ya, pertanyaan siapa yang membangkitkan Yesus? Dan untuk apa dia dibangkitkan? Ini pertanyaan prinsipal, saudara, yang harus kita jawab. Siapa yang membangkitkan Yesus? Ada yang tahu jawabannya? Klik. Di situ dikatakan, siapa yang membangkitkan Yesus? Yesus itu telah dibangkitkan siapa? Allah.
Yesus itu sudah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Perhatikan, Allah berkenan, Allah suka, Allah senang Yesus itu bangkit. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 20. Tadi yang tadi itu Kisah Rasul 10 ayat 40. Nah, 1 Korintus 15 ayat 20. Jadi jawabannya siapa yang membangkitkan Yesus? Jawabannya Allah. Sebenarnya banyak ayat yang mengatakan bahwa Allah membangkitkan Yesus. Kalau terjemahan ini saya punya buku ya, Alkitab PB2 ya. Itu terjemahannya lebih benar. Untuk Kisah 10 ayat 40. Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Jadi yang aktif itu adalah Allah. Kalau di sini Yesusnya pasif. Ya, Yesus telah dibangkitkan. Kalau terjemahan baru yang lebih benar, karena kalau lihat bahasa aslinya itu betul. Dia aktif. Yang aktif itu adalah Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia. Itu juga aktif. Menampakkan diri. Jadi siapa yang membangkitkan Yesus? Allah Bapa. Untuk apa ia dibangkitkan? Coba suruh lihat di situ. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Allah. Dari antara orang mati sebagai yang sulung. Yang sulung artinya yang pertama. Dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, ada satu terjemahan yang menurut saya ini cocok dengan lagu tadi itu ya. Karena Yesus mati dan bangkit, ada hari esok. 1 Korintus 15 ayat 20 bahasa Indonesia masa kini. Tetapi nyatanya Kristus sudah dihidupkan kembali, bangkit dari kematian. Inilah jaminan, katakan jaminan, bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Jadi kematian Yesus itu jaminan. Saudara yang percaya Yesus nanti kalau mati itu dibangkitkan. Orang Saduki nggak percaya kebangkitan. Jadi kalau orang mati ya udah nggak ada lagi, lenyap begitu. Enggak. Roh ini kekal ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, itu dihembuskan napas. Itu masuk, itu kekal. Ya, kekal abadi roh itu saudara. Jangan berpikir nanti mati lenyap. Enggak. Kesadarannya selama-lamanya. Makanya pastikan saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya akan jelaskan secara teologis dan juga memang Alkitab mengajarkan. Jadi saya khotbah karena belajar teologi, mau nggak mau secara teologi saya jelaskan. Hari Paskah itu bagi kita orang Kristen itu adalah merayakan kebangkitan Kristus. Nah, sejarahnya gimana saudara? Nah, sejarahnya itu ada dicatat di Keluaran pasal 12. Kalau suruh baca Keluaran pasal 12, bisa sambil diklik. Ayat 1 sampai 28 itu judulnya ketetapan perayaan Paskah. Nah, kalau suruh belajar tentang Israel, bangsa Israel, waktu keluar dari Mesir itu ada berapa tulah? 10. Nah, tulah terakhir adalah kematian anak sulung bangsa Mesir. Nah, di Keluaran 12 itu adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Untuk apa? Untuk memotong kambing atau domba, kemudian darahnya itu dioleskan di ambang pintu. Supaya apa? Ini tulah ke-10 kan? Supaya ketika malaikat maut lihat ada darah di ambang pintu rumah orang Israel, itu malaikat maut itu melewati. Makanya disebut Pesta. Artinya Passover, melewati. Kalau nggak ada darah, itu malaikat maut akan menghantam anak sulung. Mati. Anak sulung itu anak kebanggaan. Begitu seterusnya. Nah, di ayat 5, itu ketetapannya begini. Anak domba itu yang harus disembelih, harus jantan. Harus apa? Jantan. Tidak bercela. Nggak boleh ada cacat celanya. Misalnya, kakinya pincang, nggak boleh. Berumur setahun, artinya sehat, masih muda. Domba itu umurnya kira-kira berapa tahun? Ada yang tahu, saudara? Domba 10 sampai 20 tahun itu umurnya. Jadi kalau setahun itu memang lagi fit, begitu. Tidak bercela. Berumur setahun, kamu boleh ambil kambing atau domba, begitu. Nah, ini ketetapan Paskah, makanya disebut the Passover Instituted. Passover Instituted artinya dilembagakan, ditetapkan. Begitu saudara sekalian. Nah, oleh Paulus itu rasul yang belajar teologi perjanjian lama, dia rabi, makanya disebut Rabi Saul. Dia ngutip itu ketetapan Paskah di perjanjian lama itu dikenakan kepada Yesus, karena memang Yesus waktu mati itu pas, tempat agung itu pas menjelang perayaan Paskah, karena Paskah itu perayaan besar bangsa Yahudi. Nah, dia bilang begini, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah menunjuk Yesus. Kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Yesus itu anak domba Paskah.
Begitu saudara sekalian. Jadi peristiwa pasca perjanjian lama, di mana bangsa Israel keluar dari Mesir, itu jadi ketetapan untuk selama-lamanya. Bisa diklik ya. Jadi saudara sekalian, dijelaskan malaikat maut, kalau ada darah, itu dilewati. Nah, jadi perayaan pasca itu menjadi ketetapan. Sampai selama-lamanya, selama bangsa Israel itu ada. Itu ketetapan pasca itu, perayaan pasca, perayaan besar, itu tetap ada. Karena kan Pak, udah nggak ada bait Allah. Memang nggak ada saudara sekalian. Karena kondisi bait Allah nggak ada, makanya tidak ada lagi penyembelihan domba pagi dan petang. Ya, karena nggak ada bait Allah. Begitu. Berarti nanti ada bait Allah ketiga, Pak. Saya tidak meyakini bait Allah ketiga. Bait Allah ketiga itu adalah saudara dan saya, orang Kristen, orang percaya. Tubuhmu adalah bait Allah. Coba kalau ada bait Allah ketiga, yang di atasnya udah ada masjid, kalau betul-betul dibangun secara fisik, itu perang besar, saudara sekalian. Nah, jadi saudara sekalian, ketetapan Paskah itu ditetapkan di Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Nah, di Keluaran 13 itu lanjutannya di ayat yang pasal selanjutnya, ketetapan Paskah dilanjutkan dengan perayaan roti tidak beragi. Jadi setelah Paskah ada perayaan roti tidak beragi. Sebab waktu bangsa Israel keluar dari Mesir itu mereka diperintahkan untuk membuat roti yang tanpa ragi. Makanya tadi Paulus menyinggung tentang roti adonan yang baru itu tidak beragi. Ragi itu punya dua arti, negatif dan positif. Negatif artinya ragi itu segala kejahatan yang menghamiri, yang membuat noda. Itu kalau kita menerima Yesus sebagai anak domba Paskah, itu tidak boleh ada lagi. Kalau di perjanjian lama, kalau ada orang Israel yang pada perayaan roti tidak beragi makan roti yang ada raginya, kan perayaannya roti tidak beragi, dia paksa makan roti yang ada raginya, itu dihukum mati. Makanya saya meyakini saudara sekalian, ya, ketika kita dibaptis sekali, nggak ada yang 2-3 kali. Saya mau dibaptis di Sungai Yordan, Pak. Ya kagak perlu saudara sekalian. Kalau udah dibaptis di sini, nggak usah 2 kali, sekali. Itu melambangkan ketika kita dibaptis itu kita dicurupkan, mengalami kematian, kemudian dibangkitkan. Makanya saudara yang belum dibaptis, baptis sebagai komitmen bahwa kita sudah mati terhadap dosa dan bangkit bersama dengan Kristus, memiliki hidup yang baru. Nah, sejak saat itu kita harus merayakan roti tidak beragi. Kalau bagi Kristen, merayakannya adalah dengan makan perjamuan kudus. Makanya sakramen kita cuma 2, baptisan dan perjamuan kudus. Setiap kali itu, kalau perjamuan kudus setiap kali, untuk melambangkan kita dikuduskan. Amin saudara sekalian. Makanya biasa di gereja kita tuh kalau minggu pertama ada perjamuan kudus, itu ikut saudara. Nah, jadi itu ketetapan. Hari ini akan menjadi peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Jadi perayaan Paskah itu turun-temurun, saudara ya. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi saudara sekalian, sebagai orang Kristen kita harus melakukan tuh. Sekali udah dibaptis, kemudian ikuti perjamuan kudus. Ayat 17, Keluaran 12, maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun, itulah ketetapan untuk selama-lamanya. Nah, itu Paskah, saudara sekalian. Nah, bagi Kristen, Paskah itu merayakan kebangkitan Kristus. Nah, yang menarik saudara sekalian, Paulus menyinggung ya, di Kolose pasal 2 ayat 17, bisa diklik. Nah, peristiwa Paskah di perjanjian lama itu, menurut Paulus, itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi perayaan Paskah di mana asalnya dari pembebasan umat Israel dari Mesir, itu hanya bayangan. Voucher itu memang bisa dipakai sepanjang masa berlakunya ada. Tadi Pak Heri dapat voucher 80 pecahan 100. Itu nggak bisa dibelanjain di tempat lain, kecuali di tertentu. Kalau uang itu real, bisa dibelanjain. Nah, waktu kejadian Paskah di perjanjian lama itu hanya bayangan. Wujud aslinya adalah Kristus. Makanya kita, walaupun kita akui Israel itu saudara sulung kita, tapi kita nggak boleh ikut-ikutan seperti orang Israel. Begitu seterusnya. Karena itu bayangan. Kitab Ibrani juga berkata begitu. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Kalau bangsa Mesir, itu kalau ada malaikat, itu kan dibunuh karena nggak ada darah. Kalau bangsa Israel yang ada darahnya, itu diselamatkan. Sama, kita juga begitu. Waktu kita percaya Yesus, yang mati di kayu salib, yang darahnya tertumpah, kita akan diselamatkan. Maut tidak lagi berkuasa atas kita. Amin, saudara sekalian. Makanya saudara sekalian, orang percaya itu nggak takut mati. Karena apa? Mati
untung. Hidup Kristus, karena bagiku hidup Kristus, mati adalah untung. Nah, itu hebatnya saudara sekalian. Makanya nggak akan khawatir lagi, nggak takut masalah, nggak takut kematian. Kan hidup yang bebas, betul nggak saudara sekalian? Walaupun duit nggak banyak saudara sekalian, tetapi bisa senyum. Amin saudara sekalian. Jadi walaupun kantongnya tipis, senyumnya tetap manis. Amin. Jangan kantong tipis, senyumnya meringis saudara sekalian. Terus saya beritahu saudara sekalian, kita itu meskipun banyak duit, itu belum tentu bisa makan enak, betul nggak saudara sekalian? Saya menyaksikan ada orang yang kayaknya nauzubillah min dzalik terus, tapi sama dokter nggak boleh makan yang macam-macam, makannya cuma sereal, yang antah. Kalau kita kan goreng-gorengan kita hantam, babi kita makan, babi hong, babi merah, babi kecap, bahkan babi ngepet kita makan juga. Ada pantangan. Nah itu kan bebas, betul nggak? Ada orang kaya makannya sereal, saudara lihat sereal. Duitnya itu banyak luar biasa. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 turunan, 10 solokan kagak habis-habis. Saking banyaknya. Tapi nggak bisa makan apa-apa. Kan kesian. Kan makanan enaknya di mulut, betul nggak saudara sekalian? Kita makan lontong sama telur asin aja, buset, enak betul saudara sekalian. Begitu. Nah itu bayangan. Yang wujud aslinya adalah Yesus. Nah, jadi perjanjian lama dan perjanjian baru sebenarnya fokusnya sama, yaitu Kristus. Kalau kita lihat ya, bisa diklik. Jadi Keluaran 12, ketetapan tentang Paskah itu digenapi di dalam Yesus, 1 Korintus 5 ayat 7 yang tadi kita baca. Kalau di perjanjian lama yang dipersembahkan, bisa diklik, itu binatang yang hidup. Jadi nggak boleh habis ketabrak kemudian dipersembahkan, nggak boleh. Yang hidup tidak haram. Kambing domba itu tidak haram. Yang haram adalah babi. Kalau bagi orang Tionghoa, babi itu harum, makanya haram dimakan. Jadi saudara nggak apa-apa makan babi. Kalau saya jarang makan babi, karena istri saya nggak suka babi. Jadi ada pernah jemaat kasih babi begitu banyak, justru saya panik. Ini laki gue bisa kolesterol tinggi. Jadi saya makan dikit-dikit sampai 2 minggu saudara. Nah bagi bangsa Israel itu binatang yang tidak haram, kambing domba, tidak boleh ada cacat, harus yang terbaik. Binatang itu disembelih, dipotong, kemudian dibakar. Sebenarnya dibakar itu lambang saudara, lambang api yang panas luar biasa siksaan. Yesus itu saudara sekalian mengalami siksaan di kayu salib itu, ya. Itu sama dengan disembelih. Itu betul-betul itu neraka yang luar biasa di bumi ini. Bahkan Yesus itu turun ke neraka saudara sekalian. Itu lambang api itu begitu saudara sekalian. Dan Yesus itu betul-betul disembelih, betul-betul mati. Ada sebuah universitas namanya Universitas Baylor University. Ini universitas kedokteran ya saudara. Para saintis, para medis, ya, itu meneliti. Nah, penelitiannya ini menarik saudara sekalian. Ya. Jadi ini para dokter ya, forensik patologis, clinicians, itu dia bilang begini, ini hasil penelitian yang mendalam. Yesus itu pasti mati karena ada 5 atau 6 penyebab kematiannya. Yang pertama, pulmonary embolism, pembekuan ya, yang terjadi di dekat pembuluh darah paru-paru. Itu namanya pulmonary embolism. Jadi penyumbatan dalam pembuluh darah di daerah paru-paru yang disebabkan luka atau gumpalan atau darah yang ada di tubuh yang lain. Yesus kan dipaku itu kan di 3 tempat, tangan, kiri, kanan, dan kaki. Nah itu yang menyebabkan pulmonary embolism. Orang jadi sesak napas ya karena pembuluh darahnya tersumbat, kaku, beku begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, penyebab kematian itu adalah cardiac rupture. Cardiac rupture itu pecahnya jantung seterusnya. Ya, pecahnya jantung. Makanya pasti mati. Orang kalau jantungnya robek itu mati. Kalau orang serangan jantung tuh kayak dibejak begitu, sakitnya udah bilang-bilang. Kemudian katanya penyebab kematian Yesus itu suspension trauma. Suspension trauma itu adalah posisi di mana orang tidak bergerak dalam waktu tertentu, itu menyebabkan sesak napas dan kematian. Nah, Yesus waktu disalib itu tangannya kan ke atas, yang dipaku di sini. Jadi confirm itu di sini, bukan di sini. Kalau gambar-gambar kiri kanan di sini, kemudian kaki. Nah, dia itu nggak bergerak 3 jam seterusnya. So, bisa bayangkan ya, nggak bergerak 3 jam. Itu yang disebut dalam dunia kedokteran suspension trauma. Sebab kalau dia bergerak, ininya sakit, punggungnya kan hancur babak belur karena dicambuk, sekali cambuk. Kemudian umurnya 3, pas ditarik, itu kan robek seterusnya. Jadi dia nggak bergerak. Jadi menurut kedokter, belum pasti mati orang yang mengalami suspension trauma itu. Kemudian yang berikutnya adalah penyebab kematian adalah yang disebut dengan, ini saya catat terus karena jarang kita sebut, namanya asphyxiation. Asphyxiation itu artinya sesak napas. Kondisi di mana kadar oksigennya itu
rendah, berkurang. Karena tadi mungkin paru-parunya terganggu, kemudian merasa darahnya udah mulai habis begitu, jadi sesak napas. Nah, kalau orang mengalami sesak napas, itu pasti dalam waktu tertentu itu mati, saudara. Kemudian juga karena Yesus juga itu mengalami fatal, yang namanya fatal stab wound, jadi luka akibat tusukan yang fatal. Nah, itu dicatat ketika seorang prajurit menusukkan lambungnya, ya, itu mengenai ke atas begitu. Yang keluar itu bukannya darah, tapi air. Jadi pasti mati, sembelih mati, begitu. Yang terakhir, Yesus mengalami shock. Kalau saudara nonton film perang, itu kalau prajurit kena luka, darahnya banyak, itu shock begitu. Nah, itu udah pasti mati, darahnya habis. Begitu. Jadi, pendek kata, Yesus itu mati betul-betul, bukan mati suri. Kalau mati suri itu saudara, yang nggak mati benar-benaran. Nah, jadi, Yesus benar-benar mati disembelih. Aplikasinya buat kita, saudara sekalian. Kalau kita percaya Yesus, kita juga mesti hidup seperti Yesus. Kita harus mempersembahkan tubuh kita ini, Roma 12 ayat 2, sebagai persembahan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Jangan kita rusakkan tubuh kita ini. Ingat tubuh kita, ya udah macam-macam kehidupan gitu ya, konsumsi alkohol, konsumsi segala macam. Jangan. Kalau sudah lakukan, bertobat, saudara. Dan kita juga harus berani menyembelih, mematikan keinginan daging kita. Mematikan apa? Nafsu kita. Itu kita sendiri yang harus menyembelih. Maka Yesus berkata, kalau tubuhmu berdosa, potong. Kalau matamu berdosa, cungkil. Itu harus disembelih. Siapa yang menyembelih? Saudara sendiri. Kita harus mau diubahkan. Amin, saudara sekalian. Hanya orang diubahkan yang bisa tinggal dalam kerajaan surga. Nah, ini implikasi-implikasinya. Nah, jadi saudara sekalian, ketetapan Paskah itu bagi perjanjian lama, itu umat perjanjian lama yang keluar dari Mesir karena tulah. Kemudian Paskah, di mana anak domba disembelih, saudara, anak domba yang tidak bercela. Kemudian bangsa Israel merayakan roti tidak beragi selama 7 hari, yang melanggar kena hukuman. Nah, itu bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, yang sekarang ini lagi direbutkan, begitu masih sampai saat ini perjalanan menuju ke Kanaan. Nah, udah ada di Kanaan tuh bangsa Israel saat ini, yang terus sampai kapanpun akan terus terjadi gejolak di Israel. Makanya sangat disayangkan ya, gara-gara Israel masuk babak penyisihan di Piala U20 ya, itu kita diprotes. Padahal untuk bisa mendatangkan kejuaraan internasional bola itu nggak mudah selesai. Dan kita sampai kapanpun nggak bisa ikut boro-boro babak penyisihan di Asia, di dunia, nggak mungkin. Nah, kalau kita keluar rumah kan kita bisa main gitu lah. Kalau kita main kan minimal ditonton, wah orang Indonesia pada main. Ini belum main, udah dibatalin. Kasihan deh lu. Saya dengerin gitu, aduh. Saya nggak begitu hobi bola, tapi saya tahu itu begitu. Itu menyesakkan. Orang udah semangat-semangat latihan 3 tahun, batal gara-gara ada Israel. Aduh, saudara, luar biasa. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru itu sama, ya, tapi punya makna baru. Umat PB itu bukan keluar dari Mesir, tetapi ada di bumi ini sebagai musafir. Maka hidup kita sementara 70 atau 80 tahun. Itu juga kalau kuat. Kalau kuat bisa 80, tapi udah susah. Udah bengek sana sini sih, kalau batuk. Udah susah. Saya jaga kesehatan. Hampir setiap hari saya olahraga. N1, N2, N3 sampai N-cok, saudaranya. Tetap aja lemah. Begitu, saudaranya. Dulu saya lincah betul. Turun tangga bisa cepet. Karena saya hati-hati. Sebab apa? Salah dikit ke istri saya pernah jatuh dari tangga rumah. Untung nggak apa-apa. Pas jatuh di sini patah, saudara sekalian. Wah, itu buat saya kaget ya. Sampai saya agak shock juga. Aku bisa patah. Ya. Sampai harus dioperasi. Tapi puji Tuhan. Waktu dioperasi, kalau bayarnya saya nggak masalah. Itu tuh nggak gosok, betul nggak? Saya pernah kartu kredit saya digosok nih, yang upgrade limitnya. Ya. Sampai 100 juta lebih solusinya. Yang masalah habis digosok, 1 bulan kemudian kan mesti dibayar. Nah, itu persoalannya solusinya. Gosok 30 juta. Uang muka. Gosok lagi. 30 juta lagi. Aduh. Tapi saya bilang, gimana mam bayarnya? Udah nanti kita cicil lagi ya. 3 kali. Kemudian belum labnya. Labnya itu ambil 6 juta. Waduh. Baru kemarin ke dokter lagi, 700 ribu. Waduh. Sampai saya pusing juga saudara sekalian. Pusing nggak saudara sekalian? Punya tagihan 70 juta. Pusing tuh. Tapi, kalau orang benar, Tuhan akan cukupi. Amin saudara sekalian. Begitu saudara sekalian. Di sini saya agak terharu ya. Ada yang ngasih di sini. Sampai bilang, Bapak kok lebih perlu dari saya.
Dia kasih ke saya bilang, aduh, istri saya bilang, mau nangis istri saya suruh sini. Tapi puji Tuhan, itu udah 90% tercukupi. Padahal kita udah mau cicil tuh. Jadi saya mesti hemat-hemat nih, 70 juta. Itu berapa kali saya korban, saudara. Jadi saudara nggak usah khawatir, Tuhan cukupi. Jadi kalau dokter sebenarnya, ini asuransi apa biar sendiri? Jawabannya, biar sendiri. Oh, dia seneng tuh, gitu tuh. Kalau asuransi agak begini, begini. Saya bilang, kok sebelut begitu ya? Kalau bayar sendiri, kok seneng begitu. Karena ke dokter, cabut jahitan. Saya pikir cabut jahitan kan mesti dipakai gitu ya. Enggak, cuma ujung benangnya begitu digunting, 300.000. Kayak gitu bisa di rumah kalau gitu. Jadi saudara sekalian, ya nggak usah khawatir, Tuhan cukupi. Amin saudara sekalian. Nah perjanjian baru itu menempuh perubahan dari manusia yang berdosa, yang ada ragi dosanya itu menuju ke manusia ilahi seperti Yesus, real man of revival. Kita harus mengalami kebangkitan, di mana manusia kita ini yang tubuh berdosa ini diubah menjadi tubuh kita yang tidak lagi bisa berbuat dosa. Gampang nggak Pak? Susah, bahkan mustahil. Karena kita punya natur berdosa. Nanti saya jelaskan. Tapi harus menempuh perubahan. Makanya puji Tuhan, Tuhan menyediakan sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Itu 2 sakramen. Nah, next. Jadi Yesus itu adalah prototipe, model manusia yang mengalami kebangunan rohani, mengalami kebangkitan. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Nah kita yang percaya kepadanya itu dijamin. Karena dia yang sulung. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, semua manusia meluncur masuk neraka. Kalau Yesus, anak domba, tidak disembelih, kita yang disembelih oleh iblis, kita masuk neraka kematian kedua. Makanya Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa seluruh orang yang hidup di dunia. Makanya Gus Dur bilang Yesus itu juru selamat dunia. Makanya siapapun dia harus merayakan Natal. Amin saudara sekalian. Kalau dia merayakan Natal, dia juga harus merayakan Paskah. Karena itu satu paket. Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus itu manusia 100%. Ibrani 2 ayat 17, dalam segala hal disamakan dengan kita, manusia. Dia bisa lapar, dia bisa hausnya. Bisa, kalau haus dia apa? Makanya saya minum, saudara. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya, ia telah apa? Didengarkan. Tadi Allah membangkitkan karena Allah berkenan. Kenapa Allah berkenan? Karena kesalehannya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Harus belajar, harus berlatih menjadi taat. Nggak bisa dengan sendirinya, harus belajar. Belajar itu dari nggak bisa jadi bisa, dari nggak terampil jadi terampil. Dan sesudah ia belajar taat menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan. Makanya kita Yesus mati di kayu salib. Salah satu kata, kalimat yang keluar dari mulutnya, Pestai, sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Makanya dalam hidup ini saudara sekalian, yang lain boleh nggak selesai. Rumah masih ngontrak, nggak ada masalah. Dulu saya waktu belum mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saya bilang saya mesti punya rumah, begitu. Puji Tuhan sih, ada rumah saudara sekalian, nggak ngontrak. Tapi kalau saudara sampai sekarang masih ngontrak, nggak ada masalah, amin. Kalau saudara belum punya mobil, nggak ada masalah, itu jangan jadi masalah. Dulu bagi saya itu harus punya mobil. Jadi itu bukan masalah. Yang jadi masalah kalau saudara tidak mengalami perubahan, hidupnya tidak saleh, itu jadi masalah. Nah, Yesus itu jadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi kalau kita percaya kepada dia, kita taat, itu harus mengikuti contoh Yesus. Karena dia pokok, jaminan. Kalau hidup kita nggak seperti Yesus, nggak bisa dibangkitkan. Makanya di 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 tuh, barang siapa yang ada, mengaku ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti dia hidup, Yesus hidup. Wajib itu. Nggak bisa. Makanya kalau jadi orang Kristen jahat, yakin masuk surga, itu sesat, salah. Nggak bisa, saudara. Itu penipuan. Makanya nggak mudah jadi Kristen itu sebenarnya tidak mudah. Ada orang kaya datang kepada Yesus, berkata, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, topik tentang hidup yang kekal itu lagi populer pada zaman Yesus. Yesus berkata apa? Ikuti perintah Allah, hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, jangan mengingini milik sesamamu, hormati ayah ibumu. Nah, orang kaya ini berkata apa? Semuanya itu telah kuturuti. Kan luar biasa tuh, kesalehannya luar biasa, betul nggak? Orang tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri,
Itu kan luar biasa. Orang kaya itu bilang, apalagi yang masih kurang? Nah itu. Yesus berkata, jualah seluruh milikmu. Kemudian berikanlah hasil penjualan itu kepada orang miskin. Lalu ikutlah aku. Untuk apa? Dimuridkan. Untuk apa? Belajar. Apa yang terjadi dengan orang kaya? Yang orang muda yang kaya ini, apa yang terjadi? Dia pergi dengan sedihnya. Kalau bahasa Yunani-nya, dia melengos. Bahasa Yunani kan melengos, kronos, kairos, melengos. Karena hartanya banyak, makanya keluar firman. Tukar orang kaya masuk surga. Makanya seorang gak usah kaya-kaya. Amin, saudara kan? Gak usah kaya-kaya. Yang penting masuk surga, amin. Karena saya udah lihat orang-orang kaya gitu-gitu aja. Saya kan masih diundang tuh di Hotel Mulia. Saya lihat biasa-biasa aja. Jadi saudara gak usah minder, amin saudara sekalian. Maka saya di sini mah enjoy aja. Nanti ya, kalau Tuhan kehendaki, ya udah confirm tuh. Itu dulu kan di Citibank, itu orang nomor 1 di Citibank sekarang saudara. Nanti kalau dia datang, itu kalau di sana dihormati saudara sekalian. Ada bodyguard segala macam. Tapi di sini nanti biasa aja saudara sekalian. Betul nggak saudara sekalian? Dulu pertama kali kita datang ke masjid ini, dia kan ke WC. Saya juga ikut ke WC. Begitu tuh, dijagain begitu. Katanya itu siapa? My bodyguard. Ngapain? Ya begitulah, apanya protokolnya mesti jaga. Begitu saudara. Tapi biasa juga, sehari makan nasi. Begitu juga saudara sekalian. Yang penting itu di dalam kita ada Tuhan. Amin saudara sekalian. Jadi enjoy aja dimanapun. Karena saya lihat biasa aja. Ada teman saya itu saudara ya. Ketika saya ke rumahnya itu mobilnya 6. Saya bilang, ini lu suami istri, mobil 6. Itu dipakai semua. Ya ada. Saya mobil 2 aja, gue bingung saudara sekalian. Akhirnya saya jual juga. Itu biasa aja saudara sekalian. Yang penting, ya dalam hidup ini saudara sekalian, hidup dalam kesalehan. Amin saudara sekalian. Nah Yesus itu domba yang tidak bercacat. Dia disembelih, dia betul-betul mati tadi secara medis. Makanya dia jadi korban penebus dosa. Yesaya 53 ayat 10. Korban penebus salah. Makanya dia jadi korban yang sempurna. Sekali untuk selama-lamanya. Yang kita mesti korbankan itu bukan kambing domba, tetapi hidup kita. Amin. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Begitu saudara sekalian. Dia dibangkitkan karena apa? Kesalehannya. Sehingga dia jadi model, prototipe, menjadi pokok keselamatan. Bagi siapa? Yang percaya, yang taat kepadanya. Makanya kalau mengaku percaya Yesus tapi hidupnya amburadul, dia belum betul-betul percaya. Begitu saudara sekalian. Nah, bentar lagi saya habis saudara sekalian. Jadi ketika kita percaya Yesus sebagai anak domba, hidup kita harus tadi berubah. Karena kita ditempatkan, waktu kita percaya Yesus, itu targetnya sebagai orang yang hidupnya kudus. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela, dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita juga harus seperti anak domba, sebagaimana Yesus anak domba Paskah, anak domba Allah yang hidupnya tidak bercacat, tidak bercela, hidupnya saleh. Kita juga dituntut harus seperti itu. Jadi kayak hukum Taurat beda. Makanya Yesus berkata di Matius pasal 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kita harus berusaha hidupnya benar, kudus, tak bercacat. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, harus tekun. Apalagi dengan dunia medsos sekarang, saudara. Aduh, berat saudara sekalian. Kalau nggak tekun, kita bisa kamu pembuat kejahatan. Ya, kalau di Ibrani pasal 11 ayat 36 kalau nggak salah, kita harus tekun supaya setelah kita melakukan kehendak Allah, kita diterima di kemah abadinya. Amin saudara sekalian. Itu tuh Ibrani itu mengatakan begitu. Ibrani 11:36. Ya harus tekun. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudara, kita hidup untuk Yesus. Hidup untuk Yesus itu bukan memberi gereja sebanyak-banyaknya, bukan. Hidup untuk Yesus itu hidupnya berubah seperti Yesus. Waktu kita orang bertanya, pekerjaan apa yang Tuhan, yang Allah kehendaki? Apa jawab Yesus? Percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Jadi percaya Yesus kan utusan Allah satu-satunya. Itu sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas. Makanya saudara sekalian, waktu kita percaya Yesus, kita percaya bukan hanya di pikiran, bukan hanya di mulut, tetapi di tindakan. Ada aktivitasnya. Makanya kita mesti beribadah. Saya kenapa ngotot mengajak kaum pria itu beribadah? Karena ini salah satu aktivitas yang membuat kita hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Jangan terisolasi. Kalau terisolasi, saudara sekalian, itu bahaya. Amsal mengatakan orang terisolasi suatu kali kelak itu kemarahannya akan bangkit. Dan itu benar saudara sekalian. Jadi Amerika
orang yang tidak bergaul, terisolasi, ketika terjadi sesuatu yang menstimulus dia, itu dia bisa membunuh banyak orang. Makanya harus ada komunitas. Amin, saudara sekalian. Nah, KPBI itu, saudara sekalian, bukan hanya kaum pria Bethel Indonesia, tetapi komunitas pria berkarakter ilahi. Next. Udah mulai habis, saudara sekalian. Jadi, saudara sekalian, kesalehan itu yang menyebabkan Yesus dibangkitkan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau mengalami kebangkitan, kita percaya Yesus, kita buktikan hidup kita itu berubah dari manusia yang cenderung berbuat dosa. Kejadian mengatakan manusia itu cenderung hatinya berbuat dosa, sedikit-sedikit berbuat dosa. Itu kita harus ubah, bukan hanya tidak berbuat dosa, tidak bisa lagi berbuat dosa. Kalau kita mau dibangkitkan, itu tidak mudah. Makanya mesti dilatih. Untuk jadi saleh itu tidak bisa mendadak, nggak bisa. Ujuk-ujuk begitu jadi saleh, nggak bisa. Kalau kaya bisa nggak mendadak? Bisa. Saudara menang lotre, masang togel, kena tuh 1M, nggak tahu ada nggak 1M. Kaya mendadak. Saudara menikah, kalau yang masih bujangan, ini kan kaum pria ada yang bujangan, nikahin sama orang kaya, ikut kaya nggak? Ikut. Saya pernah diundang, bukan diundang sih, diminta untuk peresmian rumah. Saya udah nolak, suruh pendeta kamu aja. Saya kan bukan pendeta kamu, dia minta. Akhirnya saya datang, saya lihat rumahnya rusak, itu gede kayak istana. Pas masuk kubungnya, mengkilat. Saya ke belakang kan, itu kan tembok tinggi hampir 4 meter. Itu batu alam semua. Saya bilang, ini batu alam kan mahal. Di rumah saya batu alam tuh, tapi nggak sebanyak itu. Waduh, karena menikah sama anak orang kaya, bisa mendadak dia kaya. Berapa angkatnya tinggian saya, saudara? Tapi dia bisa mendadak kaya. Itu kalau kaya bisa mendadak. Dangdut bisa nggak mendadak? Mendadak dangdut. Tadinya nyanyi rock. Kemudian karena dituduh narkoba atau jadi bandar narkoba, jadi ke kampung. Biasa nyanyi rock, jadi nyanyi dangdut. Bisa nggak, saudara sekalian? Bisa. Makanya ada filmnya mendadak dangdut. Siapa pemeran utamanya? Titi Kamal, saudara. Tetapi untuk saleh nggak bisa mendadak, harus dilatih. Makanya jadikan sebuah bangsa murid. Itu artinya ditingkatkan kualitasnya. Jadi murid itu begitu. Makanya kalau ibadah itu harus ada firman. Ada yang dulu mengatakan begini, udah kalau ibadah mah nggak usah ada firman. Itu kurang ajar. Sebab apa? Ya nggak bisa. Ibadah itu pusatnya adalah ketika firman Tuhan disampaikan. Amin, saudara sekalian. Jadi bang, nggak usah ada firman. Itu bukan hanya merendahkan pendetanya, tetapi juga merendahkan Tuhannya. Ibadah itu bagaimana firman itu disampaikan, dan semua itu pujian penyembahan mempersiapkannya. Amin, saudara sekalian. Makanya pendeta harus mempersiapkan diri. Ini kan